Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Wiyadi, NIM 231124, ingin menyelesaikan tugas UAS, yaitu dari mata kuliah hadis pendidikan, yang mana pertama akan membahas hadis-hadis tentang pendidikan, yaitu saya akan membawa hadis riwayat dari Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menurut hadis riwayat ini, bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi di sini bahwasannya menuntut ilmu tidak dibagi ataupun tidak dibagikan kepada yang lain-lain. Itu adalah ilmu yang harus dituntut oleh setiap muslim, yang mana baik muda, tua, maupun anak kecil sekalipun. Bahwasannya ilmu itu adalah hal yang sangat penting, yang mana kita telah dituntut dari kecil untuk menuntut ilmu. Ilmu juga di sini artinya ilmu membantu kita dalam hal menjadi muslim yang baik dan menaati peraturan. Yang kedua, itu ada hadis tentang mengajarkan untuk saling berbagi pengetahuan, yang mana berbunyi, layat ba'i lil jahili an yaskuna ala jahlihi walalil alimi an yaskanu ala ilmi. Menurut hadis riwayat At-Tahbari, itu adalah tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Jadi di sini bahwasannya ilmu itu tidak hanya kita tuntut lalu ilmu tersebut kita pakai untuk diri kita sendiri. Jadi ilmu itu harus kita sebarluaskan, bahwasannya ilmu yang kita tuntut itu bermanfaat kepada orang lain. Dan juga orang-orang ataupun muslim yang bodoh itu sebaiknya tidak berdiam diri. Haruslah ia menambahkan ilmu dari segi manapun, karena bahwasannya ilmu sangat penting untuk dunia maupun akhirat. Yang ketiga, bahwasannya ilmu juga menjadi jaminan surga bagi bagi muslim, yang mana ada hadis yang berbunyi, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan illal jannah. Nah, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah jaminan surga, yang mana di sini artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahnya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita mengetahui bahwasannya menuntut ilmu menuntut ilmu sejauh-jauhnya itu kita mendapatkan jaminan untuk mempermudah kita menuju jalan surga. Jadi di sini menuntut ilmu tidak hanya mencari pengetahuan, bahwasannya menuntut ilmu itu bisa dari berbagai hal, maupun dari hal yang dunia dan juga hal akhirat. Nah, yang kedua dari tugas ini adalah solusi menghadapi tantangan dalam
mengimplementasikan pendidikan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat kita berikan sebagai calon pendidik untuk mengatasi tantangan ini adalah yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Bahwasannya menggunakan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang terisolasi atau jauh dari pusat pendidikan. Hal ini seperti penggunaan e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan pemanfaatan media sosial untuk edukasi. Yang kedua, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini pendidikan itu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, agar pendidikan yang kita berikan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan guru. Jadi sebagai calon pendidik kita perlu terus meningkatkan kompetensi kita melalui pelatihan, yaitu juga lokal karya dan seminar. Jadi agar dapat mengatasi berbagai masalah seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan orang tua dan komunitas. Jadi di sini peran orang tua untuk mengajak dan juga komunitas untuk lebih terlibat dalam proses pendidikan, karena pendidikan yang efektif membutuhkan kerjasama dari pendidik, juga orang tua dan masyarakat. Yang ketiga adalah ingin mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan. Ada beberapa cara dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini, yaitu pertama adalah pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan cinta pada ilmu itu ke dalam pembelajaran sehari-hari. Setiap mata pelajaran dapat disinkronkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hadis. Yang kedua, pendidikan agama yang komprehensif, yaitu mengajarkan nilai-nilai agama dan juga spiritual dalam hadis seperti kedekatan dengan Allah, menghargai sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Itu dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke kurikulum pendidikan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang humanis, yang mana kita mendekatkan pembelajaran melalui pembelajaran yang humanis dengan berbasis pada kasih sayang, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Pendekatan ini lebih mengutamakan perhatian terhadap kebutuhan emosional dan juga psikologis siswa. Yang terakhir adalah pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sebagai pendidik dapat menjadi contoh dalam mempraktikkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung menginspirasi siswa untuk meneladani. Jadi kita itu sebagai pendidik harus menjadi contoh. Jadi agar siswa kita ini bisa mengikuti tingkah laku ataupun meneladani tingkah kita. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.